Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, gara Gremplong, truk box seruduk warung dan juga pangkalan ojek di Bakauheni. Diduga mengalami remblong, truk box Hino berwarna hijau berplat nomor B9825CRF mengalami kecelakaan di Simpang 3 Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu 14 Juni 2023. Informasi yang dihimpun tribunlampung.co.id, kecelakaan truk box bermerek Hino yang mengalami remblong di Simpang 3 Bakauheni, Lampung Selatan itu terjadi pada pukul 7 pagi. Diketahui sopir truk box merek Hino yang mengalami kecelakaan ini karena remnya blong di Simpang 3 Bakauheni, Lampung Selatan bernama Erwan, warga Sumatera Utara. Sebelum berhenti, truk box merek Hino yang mengalami rem blong di Simpang 3 Bakauheni, Lampung Selatan itu menghantam sebuah warung. Lalu truk box bermerek Hino ini menghantam pangkalan ojek dan papan reklame. Kemudian truk box bermerek Hino itu terhenti karena ada satu motor yang menahan bannya. Sepeda motor tersebut bernomor Honda Suprafit tanpa nomor polisi yang sedang terparkir di pangkalan ojek tersebut. Saksi mata Zul mengatakan truk box tersebut berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni. Lanjut, Jul menceritakan truk box tersebut berjalan dengan kecepatan normal. Namun setibanya di Simpang 3 Bakauheni, truk box itu terlihat seperti kehilangan kendali. Lalu Jul mengatakan truk box tersebut menabrak warung sebelum akhirnya menabrak pangkalan ojek. Sehingga beberapa sepeda motor yang sedang terparkir ini terlindas ban truk. Sontak, warga yang saat itu berada di lokasi ikut membantu mengevakuasi motor-motor yang terlindas truk tersebut. Dari pantauan di lokasi, satu sepeda motor merek Honda Suprafit rusak berat akibat terseret truk box tersebut. Warung tersebut dari kayu dan bambu rusak berat akibat ditabrak truk Hino yang mengalami remblong ini. Motor ini Numbur motor itu dia. Numbur set atau motor itu berhentinya gara-gara motor itu. motor itu lagi ngapain tuh dia? Lagi nongkrong situ, lagi parkir. Lagi parkir. Ojek, ada yang pengurus, ada yang tukang ojek. Gitu. Oh, di situ memang pangkalan ojek udah ya? Iya, sini pangkalan Banyak ojek. motor ini. Perapatan ini. Jadi dia numbur motor-motor itu berhenti di situ, Pak? Iya, berhenti lah, gara berhenti itulah motor ini masuk kolong. Oh, apa ini? Ganjal, Tapi nggak ada korban ini yang kena, luka dikit. cuman ada satu yang luka. Luka Gitu. dikit. Kalau supirnya kemana nih tadi dah? Nggak tahu juga supir kemana. Dengan udah siapa dah? Nama dah? Nasrul. Hah? Nasrul. 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 Berita selanjutnya datang dari anak TK yang pulang sekolah meninggal akibat kecelakaan di Lampung Tengah. Kecelakaan maut di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Jalinsum, wilayah Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah, menewaskan seorang siswa taman kanak-kanak yang baru pulang sekolah. Korban anak TK meninggal dunia ini terlindas truk tronton berwarna hijau saat dibonceng hendak pulang sekolah. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. 1 meter di samping korban meninggal dunia tergeletak motor yang dikendarai korban, yakni Honda Beat berwarna putih berplat nomor BE5940IW. Korban yang meninggal dunia kemudian dievakuasi menggunakan mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit YMC Yukung Jaya. Susmito selaku saksi mata melihat korban jatuh diduga akibat seseorang berlari menyeberang jalan. Dirinya menyebut kejadian diperkirakan sekitar pukul 11 siang, tepatnya di depan rumah makan Putih Minang, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Menurut saksi, dalam satu motor ada 4 orang penumpang yang menyetir ibu-ibu membonceng 3 anak kecil, semuanya tidak memakai helm. Susmito melihat motor korban berada tepat di samping mobil tronton sebelah kiri. Lalu ia mengatakan motor korban tersenggol seolah menyeberang.
Polres Lampung Tengah mengungkapkan kronologi kecelakaan maut yang menewaskan bocah TK di Bandar Jaya. Polres Lampung Tengah hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap pengendara motor dan supir tronton atas kasus kecelakaan di Bandar Jaya yang menewaskan 1 orang korban. Adapun korban yakni anak TK yang meninggal dunia akibat kecelakaan ini terlindas truk tronton berwarna hijau di Bandar Jaya Lampung Tengah telah dievakuasi oleh polisi. Kanit Laka Lantas Polres Lampung Tengah Ibda Budi menjelaskan, kronologi kejadian ini bermula saat seorang ibu membonceng 3 balita dari arah Poncowati menuju Gunung Sugi Lampung Tengah. Kanit mengatakan pengendara motor Beat putih berplat nomor BE5940IW ini adalah jasa antar jemput sekolah dan 3 balita itu sedang diantar pulang olehnya. Saat mengendarai motor, ibu tersebut tak mengenakan helm. Berikut ketiga balita pun tak mengenakan helm. Budi mengatakan saat tiba di depan rumah makan Putih Minang Bandar Jaya, motor ini yang dikendarai ibu tersebut tepat berada di samping tronton fuso hijau berplat nomor BE9221Y dikendarai oleh Trisiato berjalan searah. Membawa anak tiga anak, 2 laki-laki 1 perempuan pulang dari sekolah. Pada saat kejadian, kronologi sementara dapat kami sampaikan, sepeda motor berjalan di samping kiri mobil Fuso dari arah Terbanggi Besar menuju Bandar Lampung. Pada saat bersamaan di depan mobil Fuso ada penyeberang pejalan kaki lari, tapi dan seketika mendadak membawa motor R2 kaget tersenggol. Akhirnya dari senggol motor menyenggol pejalan kaki, pengendara tidak bisa menyeimbangkan kendaraannya sehingga kendaraan tersebut jatuh menyenggol kendaraan Fuso yang di samping sebelah kanannya. Dan yang dibonceng anak-anak tersebut terpental ke dari kendaraan. Salah satu penumpang kendaraan tersebut masuk ke dalam kolong mobil sehingga terkena ban bagian belakang Fuso kendaraan tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Untuk korban sendiri ada berapa orang? Untuk korban yang luka-luka 2 orang, yang meninggal dunia 1 perempuan. Tindakan lebih lanjut dari unit Laka Lantas Polres Lampung Tengah sendiri seperti apa? Untuk sekarang yang sudah kita ambil tindakan lebih lanjutnya untuk semua kendaraan yang terlibat Laka Lantas, baik mobil. OTT pegawai Disduk Capil, polisi kembalikan kasus pungli KTP ke Pemkab Lampung Utara. Polisi di Lampung Utara sempat membuat heboh saat melakukan penggeledahan di Disduk Capil Pemkab Lampung Utara dan melakukan OTT terhadap 6 pegawai. Diduga penggeledahan dan OTT terhadap 7 pegawai Disduk Capil Lampung Utara ini sebelumnya tertulis 6 pegawai tersebut terkait dengan pungli pembuatan KTP. Kini Polres Lampung Utara menyerahkan kasus OTT 7 pegawai Disduk Capil ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Pemkab Lampung Utara. Kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke Inspektorat oleh tim Cyber Pungli Tipiter Polres Lampung Utara pada Selasa, 13 Juni 2023 malam sekitar pukul 11. Press release yang dipimpin langsung oleh Kepala Polres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail yang mana didampingi oleh Wakapolres Lampung Utara Kompol Dwi Santoso, Kasat Reskrim AKP Eko Rendi Oktama dan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Muhammad Erwansyah. Ini menyimpulkan beberapa poin diantaranya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke Inspektorat Lampung Utara. Kemudian dengan bersama-sama melakukan pembinaan agar kasus serupa tak terjadi lagi. Kapolres AKBP Kurniawan Ismail mengatakan kasus dugaan pungli ini berada di Disduk Capil Lampung yang mana melibatkan 7 orang yakni Kabid, 4 PNS, dan 2 tenaga honorer. Selain itu juga mengamankan sejumlah alat bukti seperti 3 unit komputer beserta CPU, puluhan belangko KTP elektronik, dan sejumlah berkas milik masyarakat pengajuan permohonan pembuatan KTP.
Anggota juga mengamankan uang tunai sebesar 650.000 dari tangan inisial F dan uang tunai sebesar 419.000 dari tangan inisial H. Keduanya menjadi terduga atas kasus pungli di Dukcapil Lampung Utara. Kini kasus dugaan pungli tersebut diserahkan sepenuhnya ke APIP dalam hal Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh Pokja Saber Pungli Lampung Utara yang dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim selaku Kapokja Penindakan Saber Pungli, di mana telah terjadi praktek diduga pungli yang dilakukan oleh oknum dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, yaitu yang dilakukan oleh oknum operator pelayanan KTP, yang mana dalam penindakan yang dilakukan kemarin adalah dari Kapolja Penindakan atau Pak Kasat Reskrim itu mendapatkan informasi terkait keluhan masyarakat adanya praktik pungli yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Utara, sehingga dilakukan tindakan secara cepat pada saat itu untuk mendatangi TKP, bisa dibilang TKP dari kantor Dinas Dukcapil, kemudian dilakukan pemeriksaan nanti secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil masih terjadi kelemahan yang sehingga menimbulkan masih terjadinya praktek pungli yang tentunya ini merugikan masyarakat. Hal ini tentunya membawa dampak munculnya gangguan Kamtipmas, banyak masyarakat komplain, bahkan proses pelayanan KTP mungkin menjadi semakin lama, atau ada oknum yang bermain supaya pelayanan itu jadi cepat, akhirnya muncullah yang namanya praktik pungli. Dan kalian pada kesempatan malam hari ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh Pokja Saber Pungli Lampung Utara yang dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim selaku Kapokja Penindakan Saber Pungli, di mana telah terjadi praktek diduga pungli yang dilakukan oleh oknum dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari arahan Kapolda Lampung, OTT pegawai Disdukcapil Lampung Utara ditangani unit korupsi. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika membenarkan bahwa ada operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh Polres Lampung Utara terhadap pegawai Disdukcapil Lampung Utara pada Senin 12 Juni 2023 malam. Ia mengatakan kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman pasca operasi tangkap tangan tersebut. Saat ditanya secara detail apakah OTT tersebut terkait pembuatan elektronik kartu tanda penduduk atau EKTP, ia mengatakan bahwa saat ini polisi sedang mendalami hal tersebut.
Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama mengatakan pihaknya saat ini dihubungi belum mau memberikan keterangan terkait lebih lanjut kepada awak media pasca OTT yang dilakukan semalam. Ia mengatakan polisi belum final melakukan penyelidikan dan harap bersabar. Sebelumnya diberitakan kantor Disduk Capil Lampung Utara pada Senin 12 Juni 2023 sekira pukul 4 sore digeledah oleh tim Tipiter Polres Lampung Utara. Polisi melakukan penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama. Polisi memberikan satu persatu ruangan dari kantor yang berada di Jalan Pahlawan, Tanjung Aman, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara ini diperiksa. Polisi langsung meminta keterangan para pegawai tersebut. Polisi juga selesai memeriksa para pegawai Disduk Capil Lampung Utara sekira pukul 6 sore. Dari dalam ruangan di kantor Disduk Capil Lampung Utara, dibawa barang bukti seperti berkas, laptop, serta alat yang diduga sebagai server KTP. Polisi juga membawa dokumen dan alat cetak KTP elektronik. Senin malam di Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara. Ada beberapa orang yang diamankan. Saat ini sedang pendalaman dari teman-teman unit tipikor Polres Lampung. Itu benar terkait pungli pembuatan KTP ya, Jenderal? Ya, sedang didalami. Tapi peristiwa itu memang ada. Ya. Terus Jenderal Senin malam di Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara. Ada beberapa orang yang diamankan. Saat ini sedang pendalaman dari teman-teman unit tipikor Polres Lampung. Itu benar terkait pungli pembuatan KTP ya, Jenderal? Ya, sedang didalami. Tapi peristiwa itu memang Kepala SMA Negeri 3 Bandar Lampung sebut peserta PPDB ini diduga banyak melakukan penggantian kakak. Kepala SMA Negeri 3 Bandar Lampung Triwinariksih melakukan pernyataan peserta penerimaan peserta didik baru. Ini diduga mengganti kartu keluarga sebagai persyaratan masuk ke SMA Negeri. Triwinarsi menyebutkan pihaknya telah mencatat sekitar 70 peserta yang diduga mengganti kakak. Ia mengatakan 70 peserta tersebut secara otomatis ditolak karena tak memenuhi persyaratan PPDB. Triwinarsi mengatakan Pemprov Lampung juga telah membuat petunjuk teknis dengan persyaratan harus ada fisik kartu Indonesia Pintar atau KIP, program Keluarga Harapan PKH, dan kartu lainnya dari pemerintah pusat. Pihaknya langsung melakukan konfirmasi kepada pihak orang tua peserta tersebut. Mantan dari Kapsek SMA Negeri 14 Bandar Lampung ini mengatakan, tim juga menemukan bahwa ada peserta yang mencantumkan alamat tidak sesuai kakak. Triwinarsi mengatakan sekolah akan mengumumkan peserta tersebut pada tanggal 15 Juni 2023. Pihaknya langsung melakukan verifikasi faktual kepada orang tua ke rumah peserta didik tersebut. Ada yang menyantumkan alamat tidak sesuai dengan kakak. Itu kan berarti kami tolak. Kami minta mereka untuk memperbarui, bukan ditolak nggak diterima, tetapi kami sarankan untuk memperbaiki. Siapa tahu dia memang salah atau gimana, karena itu kan kita masih ada waktu sampai tanggal 15 ya, 12, 13, 14 pendaftaran, 15 pengumuman. Nah, jadi masih ada jeda waktu mereka untuk memperbaiki yang telah kami sampaikan. Jadi sistemnya kami begitu ada bahasa bahwa belum kami verifikasi atau belum kami terima atau masih dalam batas ditolak, itu kami langsung mengkomunikasikan melalui call center untuk segera diperbaiki. Nah, kalau untuk hari ini belum terdeteksi karena biasanya kami nanti setelah jam 12 siang ya, jam 12 karena tutup jam 3 loh Mas. Jam 3 kita tutup. Jadi ya agak sore memang kita nanti. Biasanya nanti kita akan laporan per jam 12 dengan per jam 14 menjelang jam 3. Nah, tapi biasanya menjelang jam 3 itu banyak daftar lagi. Jadi gitu. Berarti ditolak itu kan nggak murni ditolak gitu. Bukan murni nggak diterima, bukan, tapi perbaiki berkas. Jadi kalau kebanyakan yang mereka tidak 1 tahun Bu ya untuk kakaknya ya. belum 1 tahun. Kakaknya rata-rata belum 1 tahun.
Nah, rencana kita akan terima berapa nih Bu untuk jalur afirmasi, Bu? Jalur afirmasi itu 15% dari kuota keseluruhan 382, jadi totalnya 58. 58. Ya. Padahal kemarin baru hari pertama tuh sudah 62 lah. Sudah 62. Hari ini kita bergerak untuk verbal ya, validasi data untuk mengecek kebenaran dari Di rumah tersebut. Oh. Itu kalau boleh tahu untuk tim verbal ada berapa banyak yang kita kita menurunkan sebenarnya 5 pasang, jadi 1 pasang 2 orang itu ini baru turun 3 orang karena kondisi juga belum terlalu banyak ya dan alamannya cenderung. Gaudi Mall Bumi Kedaton berikan diskon 20% dan harga spesial mulai dari Rp80.000. Gaudi Mall Bumi Kedaton menghadirkan promo yang berlangsung hingga 30 Juni 2023. PIC Gaudi Mall Bumi Kedaton Lydia Aprilia mengatakan promonya adalah diskon 20%. Gaudi Mall Bumi Kedaton adalah toko yang menjual fashion khusus untuk wanita. Fashion ini diantaranya ada blus, tunik, crop top, tank top, hot pants, celana kulot, halter, jaket, dress, t-shirt, dan kemeja. Semua fashion di Gaudi Mall Bumi Kedaton ini adalah fashion yang keren, kekinian, dan memiliki warna menarik. Semua fashion Gaudi Mall Bumi Kedaton juga berkualitas dan awet. Jika ingin tahu lebih lanjut mengenai fashion dan promo ini, bisa langsung datang ke Gaudi Mall Bumi Kedaton. Lokasinya ada di lantai 1 Mall Bumi Kedaton dan buka setiap hari, mulai pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.